Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Elvina SPD MPD, tempat tugas di SD Negeri 68 Pekanbaru. Saya calon guru penggara angkatan 9 yang didampingi oleh fasilitator Bapak Syarifuddin SPD MPD dan Ibu praktik pengajar Nurlaili SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini Bapak Ibu Guru SD Negeri 68 telah meluangkan waktunya untuk berbagi dari hasil program calon guru penggerak yang telah saya pelajari selama lebih kurang 3 bulan, yang mana penerapan budaya positif. Baiklah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili dan Bapak Ibu beserta stakeholder SD Negeri 68 yang sangat saya banggakan. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, mungkin langsung saja kita paparkan, yaitu saya perkenalkan Bapak Syarifuddin SPD MPD adalah sebagai fasilitator saya di calon guru penggerak angkatan 9 dan Ibu Nurlaili SPD MPD adalah sebagai ibu pengajar praktik. Nah, pada modul 1.4 yang kami pelajari yaitu tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini adalah hal yang harus kita lakukan di sekolah atau di kelas khususnya. Nah, apakah yang termasuk pada budaya-budaya positif ini? Ada 6 kategori. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu mendengar kata disiplin pasti kita sudah pernah ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang terbersit atau terlintas di pikiran kita kalau kita mendengar kata disiplin itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab kalau kita mendengar disiplin. Nah, yang terlintas itu apa Bapak Ibu biasanya? Ya Bu Yuli? Mematuhi peraturan. Ya. Kalau misalnya sekolah selalu datang tepat waktu. Ya. Dan Iya, betul apa yang disampaikan Bu Yuli ya, tepat waktu, disiplin, pokoknya yang sesuai dengan patuh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, disiplin selama ini kita ibaratnya kita pahami sesuatu yang rasanya tuh bikin patuh, taat, sesuai aturan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ternyata bukan tidak salah, bukan tidak salah. Ternyata disiplin itu bukan yang menakutkan atau menekan kita, ya. Tetapi ternyata disiplin itu menurut para ahli artinya adalah belajar. Ya Bu Kamel tadi angkat tangan tuh. Kenapa Ibu Kamel? Disiplin itu bagi saya itu belajar demi kebaikan sendiri. Iya, betul sekali Bu Kamel. Ya, aku Bu Kamel belajar ya Bu Kamel ya, belajar ya untuk melakukan hal-hal yang baik di sekolah dan khususnya terutama di kelas kita sendiri. Nah, jadi yang kita pahami dulu di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif itu bisa kita wujudkan dari nilai keyakinan atau universal yang kita belakangnya. Dan salah satunya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Indonesia sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah dia salah satu nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai, yaitu ada 6 dimensi profil. Nah, apa itu? Ternyata
ilusi jika seorang guru itu bisa mengontrol murid. Jadi guru itu tidak bisa ternyata mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat itu bisa mengubah anak. Kita memberikan hukuman atau konsekuensi yang bermanfaat, yang positif lah gitu ya. Ternyata itu tidak juga membuat anak itu akan lebih baik. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah, membuat karakter mereka. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita memaksa anak untuk kehendak kita tidak bisa. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi cara penerapannya seperti apa? Nah, mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, yaitu lebih ke arah disiplin diri, seperti yang Ibu bilang tadi ya, yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa motivasi itu muncul dari dalam diri mereka sendiri. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik yang memang lahir dari hati mereka. Nah, itulah yang harus kita tumbuhkan pada jiwa-jiwa anak kita, bahwa bukan akibat paksaan mereka mematuhi kita, bukan karena pujian, bukan karena hukuman, tetapi memang berdasarkan dari motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Jadi ada tiga motivasi yang dimiliki seseorang. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak kita biar nyaman, mereka mengikuti kita untuk biar nyaman aja, biar nggak ada hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan pujian atau imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu merupakan motivasi eksternal ternyata. Dan yang manakah motivasi internal? Yaitu mereka yang menginginkan diri mereka sendiri, menghargai mereka sendiri atas apa yang mereka percaya. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah, diberikan oleh satu guru aja gitu. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, langsung gurunya memberikan hukuman. Jadi hanya searah dari gurunya, dan murid hanya menerima saja. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu. Artinya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dari guru dan murid. Nah, itulah yang disebut nanti kita lebih dalam lagi, yaitu tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ada yang lebih menarik lagi, yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi murid, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa lagi kembali ke karakternya, dia sendiri yang mencari solusinya. Nah, inilah yang disebut dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah itu bisa berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dengan sekolah. Dan cara keyakinan kelas yang telah kami lakukan di kelas 2B. Saya buat di kelas 2B. Kita saksikan dulu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, pagi ini nanti yang kita untuk belajar. Iya. Nah, sebelum kita membuat sebuah diapositif nanti ya di kelas kita ada rancangan ya aksi nyata diapositif, nanti kita harus eksekusi dulu deh. Jangan Ibu semangat ya. Mau? Ya. Semangat. Iya, bentar. Saya anak ibu sekalian, hari ini
yang membuat ya budaya positif berupa keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Tahu saya pernah dengar kata keyakinan dengan kesepakatan itu tahu nggak sih? Ini bukan duanya. Nah, belum tahu. Jadi sayang, kesepakatan itu atau keyakinan. Ini proses menjelaskan dulu pada anak-anak kita Anak-anak ibu, apa itu kesepakatan anak ibu dengan teman-teman dan yang keyakinan. lain itu punya kesepakatan, punya kalau anak ibu itu sepakat kita untuk melakukan hal yang baik yang menurut diri anak ibu sendiri. Ini baik saya. Ini jadi agak selalu nikah. Nah, boleh kan? Ada itu kan nggak boleh kayak gitu. Nah, ya kan? Boleh kan waktu berkata dia. Nah, jadi harus tepat waktu. Nah, itu adalah satu hal yang kita sepakati harus tepat waktu. Nah, jadi kalau tidak tepat waktu gimana? Nah, biasanya kan kalau tidak tepat waktu nanti kalau udah kita sepakati kita sudah tahu oh iya ya saya salah ya kan? Nah, bisa nanti sepakatannya diingat. Sepakat nggak kita seperti itu? Setuju tidak sayang? Nah, misalnya nih sampai lagi misalnya nanti kan, nah serta supaya hal-hal positif. Kalau ada tahu seperti ini caranya, ibu minta kesepakatan. Nah, setelah dijelaskan, kita minta saran siswa kita. Jangan tidak kata-kata tidak boleh tidak digunakan ya sayang ya. Harus kalimat yang positif. Misalnya kalau yang positif tidak boleh, tetapi dilarang sama harus jujur. Dituliskan di sini satu saja. Itu dengan cara pemberian aja yang menulis di sini apa kesepakatan yang tadi kertas ya. Mau saya mau bisa dituliskan oleh siswa kita. Nah, itu bagikan di satu persen. Nah, bagaimana ibu? Nah, ini ada kertas jadi ibu bagikan anak ibu tulis di sini apa yang mau disepakati. Paham saya? Satu aja. Nah, nih. Apa yang secara mewarna apa? Ya, siswa yang udah lancar apa yang kelas 2 langsung nulisnya, yang mungkin belum belajar mereka memperkenalkan pendapat. Langsung ditulis, dipikirkan. Ya. Nah, anak-anak lagi berpikir dan nulis apa kesepakatan yang akan mereka inginkan pada proses ini. Setelah anak-anak Ibu sudah dibikin nulis kesepakatannya. Nah, kalau begitu kita akan tampung semua ya saran atau masukan dari anak ibu tentang kesepakatan, tempelkan ke papan tulis. Ya sayang ya, paham ya? Nah, ambil contoh seperti ibu bilang tadi. Nah, siapa ibu bilang? Ya dulu ya. Pagi ya. Nah, siswa suruh ke depan untuk menempelkan hasil yang mereka tulis tadi, dan guru merangkum nanti mengelompokkan atau memetakan mana kesepakatan yang sama mungkin disatukan. Nanti barulah terbentuk. Ada di Ya. ngomong atau nempel? Oke. Nah, udah mulai. Ya sayang, ada sebagian temannya sudah menempelkan ya kesepakatan ini dan yang tidak menulis boleh angkat tangan apa yang mau disepakati. Siapa yang mau menjawab apa yang dibacakan dulu ya? Nah, datang tepat waktu, ya, datang tepat waktu.
Siva mengajar yang sama, kata-katanya kita satukan. Nah, ini ada 5 ketupat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setelah kebersihan di sekolah dan kelas itu harus menjelaskan pembelajaran. Nah, berarti inilah hasil dari kesepakatan. Telah dapat kesepakatannya di sana ada 5 kesepakatan. Iya, kita menyetujui ini berarti kita harus membuat kesepakatan saat ini kita ini sah ya kan? Sahnya itu antara ibu wali kelasnya dan nanti perwakilannya itu apa perwakilan nama ibu di kelas? Iya, berarti sila ya. Pada Sila ketua kelas, nah kalau sila sebagai ketua kelas itu sila lah ya. kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ibu tuliskan. Nah, silakan Dituliskan sama gurunya. Nah, ketua kelasnya. Itu kesepakatan kelas 2B. Ya, kita Ya, setelah terjadi pengesahan kesepakatan kelas, jadi kita cantik-cantikan, apakah pakai styrofoam, apakah pakai kita bikin spanduk atau banner, baru kita akan pajang di kelas kita. Bapak Ibu. Dan kita yang Pajang di depan kelas. Dan kebetulan kalau saya pajang nih ini ya. pas pintu masuk sekolah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, kesentuh. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, itu adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia hidup, yaitu bagaimana seorang itu tentang sandang pangan papannya di rumah. Yang kedua, love and belonging, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, merasa dicintai, diterima oleh orang tua atau teman-temannya. Yang ketiga, power atau kebutuhan penguasaan. Bagaimana dia memiliki rasa punya kekuasaan di kelas, ya kan? Yang harus dihargai, dia pengen dia tuh ingin dihargai gitu. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau freedom, bebas untuk melakukan sesuatu. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan yang harus mereka penuhi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini untuk guru, bahwa kita sebagai guru pasti pernah melakukan 5 hal ini. Yang pertama, kalau saya Bapak Ibu terus terang aja, mungkin yang selalu saya lakukan selama ini adalah pada posisi kontrol penghukum dan teman mungkin Bapak Ibu ya. Ternyata kita belum tepat mungkin ya dalam menangani ke kasus anak-anak kita. Yaitu yang pertama posisi kontrol penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah, di mana di sini kita bisa lihat prosesnya atau cara-cara penanganannya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Nah, pada posisi ini Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. dulu Jadi sekarang menjelaskan. bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. kenapa benar terlambat katanya. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Menanyakan kesepakatan atau keyakinan kelas yang Orang sudah lain mungkin dibikin. ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Guru selalu memberikan pertanyaan Saya pematik akan coba untuk agar menyetel siswa alarm saya, Bu. Baik, bisa mencari solusi dari kesalahan yang dia perbaiki, yang dia perbuat. Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, demikianlah 5 posisi kontrol guru yang mungkin kita lakukan Bapak Ibu, dan di antara 5 posisi kontrol tersebut posisi manajer lah yang tepat mungkin ya harus kita lakukan. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama, guru menanyakan atau menstabilkan identitas permasalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa tujuannya? Yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada kasus pertama, siswa-siswi SD negeri nomor 4 2 sudah belajar dan kasus pertama, siswa telah datang ke sekolah. Dia sering datang. Iya siswa, silakan duduk ya. Lalu pertanyaan buat teman-temannya. Nah, ini adalah proses melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ya, kita panggil anaknya secara pribadi atau personal. Nah, saya Ibu ini dan tadi juga beberapa itu lihat dan dari itu abang tuh udah berapa kali terlambat ke sekolah. Sudah. Iya. Kalau Ibu boleh tahu, Bapak Ibu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. budaya positif bagi anak-anak yang mana yang telah diikutinya selama dia pelatihan CGP, yang mana dia merupakan angkatan yang ke-10. Semoga berikutnya ada angkatan 11, 12, 13-nya. Ibu mohon kepada yang terutama yang merasa PNS, coba diikuti. Semoga kalian menjadi lebih sukses dan sukses. Amin. Yang akan dipaparkan oleh Bu Reni pada hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan kepada Bu Reni semoga ada perubahannya paradigma. Cara dia mengajar di kelasnya, cara dia langkah-langkah mengajarnya lebih baik dari yang sebelum-belumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai yang mendengar
yang disampaikan oleh Bu Reni tadi ya, sebagai yang telah saya dapatkan yang dia ajarkan untuk kita semua, saya dan guru-guru di sini, bahwasannya ya tentang mengajari tentang anak itu ya ada beberapa dasar-dasar yang harus diikuti. Misalnya dari dasar manusia, kebutuhan dasar manusianya, terus juga 5 cara ngapakan siswa menertibkan siswa ya, atau 5 posisi kontrol. Di situ saya dapat melihat bagaimana cara mengajar atau mendidik anak dengan baik. Dan serta yang terakhir itu ada segitiga restitusi, di mana tadinya kita itu mengapakan anak itu ya seperti kalau ada sesuatu itu dibicarakan bersama anak dan guru sehingga terjadinya sebuah solusi bersama-sama. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa saya terapkan dan guru-guru di sini sebagai perubahan ya cara mendidik kita terhadap anak-anak pada zaman ini. Hidup calon guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru kelas 1A bernama Binda Septia Putri MS, yang mana setelah saya tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu Reni, di sana saya banyak mendapatkan perubahan ya, yang mana perubahan yang mungkin tadinya menggunakan cara pikir yang lama, setelah melihat adanya penjelasan dari Ibu Reni, saya melihat kembali, oh ternyata seperti ini. Bagus juga nih kalau saya akan terapkan ini nantinya ke anak-anak murid saya. Nah, kemudian salah satunya yang bikin saya tertarik tadi itu adalah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, ya kan? Ini juga kayaknya akan saya coba nih di kelas saya nantinya. Nah, semoga saya dapat menerapkan di dalam kelas saya nanti, dan semoga saya dan teman rekan sejawat saya yang lain sekiranya bisa termotivasi untuk ikut calon CGP berikutnya. Nah, semoga kami semua itu bisa melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Ibu Reni dan mengikuti angkatan CGP yang ke-11 ya Bu Reni ya? Oh iya, yang ke-11 ya Bu Reni ya. Doakan kami Bu Reni, semoga kami bisa mengikuti langkah Ibu Reni. Terima kasih. Assalamualaikum. Hanya itu, titik itu